Perkenalkan, nama saya Regina Rostani Julianti dengan NPM 2321030102. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas micro teaching dan saya akan menjelaskan mengenai literasi buku bacaan. Halo adik-adik. Halo. Kenalkan, nama kakak Regina. Kakak di sini mau membantu kalian buat literasi, terus nanti ada gamesnya. Nah dari sini mending kita kenalan dulu ya, biar saling kenal. Dari TBM 45 dulu, nanti kita dari dulu ya. Kamu sayang, kita kenalan dulu. Nama kakak Regina Rosalina. Adik-adik di sini bisa panggil kakak Regina. Kakak asal dari Tasik. Udah ada yang mau ditanya enggak? Umur kakak. Umur kakak 20 tahun. Iya, kakak umur 20 tahun. Nah, sekarang mulai dari ini dulu. Kenalan nama, terus kelas berapa? Ya, nama dulu. Nama Wada, lo kan Wada. Kelas 3. Ayo. Sama kelas 3. Kelas itu Aldi, maaf. Aldi kelas berapa? Kelas 3 juga. Kalau itu sebelahnya. Siapa? Oh, Jaki kelas berapa, Jaki? 4. Itu sebelahnya. Azkia kelas berapa? Kelas 4. Kalau itu Paris kelas berapa? Kelas 5. Kalau itu Fatih kelas berapa? Kelas 5 juga. Kalau ini yang video. Namanya kakak. Oh, kepanggilnya kakak. Kelas berapa? Kalau kamu? Jibril. Kelas berapa Jibril? Kelas 2. Kalau kamu? Fatih kelas berapa? Oh, TKB. Kamu PBGD. Azka. Kelas berapa? Kelas 1. Oh, kamu Aldi kelas 3. Oh, kelas 3. Kamu bakal aktif deh. Nama jangan kayak gitu. Nah, ini yang baju biru. Ayo, siapa namanya? Namanya Pamela. Kelas berapa Pamela? Kelas 2. Yang baju merah? Arindi kelas berapa? Kelas 2. Kalau ini namanya siapa? Alia. Ginian namanya, Ginian sama Sabio. Pas TK yang TKB. Pak ini saya Kirana kelas berapa? Kelas 5. Pak ini Naila namanya. Kelas berapa Naila? Kelas 4. Pak ini Vanessa kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Oke, saling kenal ya kalian. Jangan malu-malu ah. Jangan tegang, santai aja ya. Sama kamu jangan dibawa takut. Nah, hari ini kakak mau dongeng adik-adik. Di sini ada yang tahu nggak cerita Malin Kundang? Tahu. Udah pernah dengar cerita lengkapnya nggak? Enggak, belum pernah ya? Nah, nih Malin Kundang itu asalnya dari Sumatera Barat. Ini tuh kisah nyata, terus dijadiin cerita rakyat yang orang-orang pada tahu juga. Kebanyakan anak-anak kecil pada tahu ya. Kalian tahunya dari umur berapa? Baru-baru ini tahu atau udah lama tahu? Udah lama. Ini udah pada tahu belum? Oke nih, ini Malin Kundang. Aku liatin ke sini dulu ya. Nah, ini Malin Kundang, ini mamanya. Ya, ini Malin Kundang, ini mamanya ya. Ini mamanya, ini Malin Kundang. Oke, aku ceritain ya. Nah, lihat
itu kalian tinggal ngedongeng, oke? Ikut dance, oke? Nih, suatu hari di kelas anak kecil laki-laki dengan ibunya. Nah, ia itu hidup secara sederhana atau bukan apa ya, susah gitu. Jadi hidupnya tuh susah karena ayahnya sudah meninggal sejak dia masih kecil. Dengerin ya, oke? Dengerin. Kurang semangat ya ini. Aku cek dulu semangat kalian ya. Nih, aku akan kasih SPK ke kalian. Nanti kalian ikutin. Aku cobain dulu ya. Tekuk fokus. Salah. Tekuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ingat ya. Ingat. Aku ini dulu. Tekuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Kurang semangat ya. Nih, aku ada satu lagi. Kalau aku bilang selamat pagi, jawabnya semangat pagi gitu ya. Kita harus semangat banget ya. Oke? Selamat pagi. Selamat pagi. Ada lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi ya jawabnya apa? Kenapa deh? Ada siapa? Kenapa? Enggak. Siapa? Lanjut aja ya. Udah pada semangat ya? Di sini udah pada makan belum sih? Kok pada? Udah. Belum. Pak Kesan ada yang lemas. Gimana dong? Nggak apa-apa ya nanti makannya. Di sini beres ya. Beres sini ya. Kita lanjut cerita ya tadi. Ingat gak tadi Malin Kundang itu hidup sama ibunya di salah satu kampung nelayan di Sumatera Barat. Dek, dengerin dulu ya. Dengerin dulu ya. Oke. Sumatera Barat. Nah, ia tuh hidup sebatang kara karena ayahnya sudah meninggal sejak dia kecil. Ini apa? Nah, ibunya bekerja keras dan pulang nyari uang sana sini buat menghidupi membesarkan Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu anak baik dan rajin. Nah, siapa yang di sini suka rajin baca buku atau membantu orang tua? Kadang-kadang ayah membantu merawat kamu. Kenapa marah? Suka ngebantuin orang tua, ngebantuin apa? Beres sama yuk. Oh iya, kalau ini suka bantuin orang tua. Cuci piring. Siapa yang cuci piring? Bisa? Laki-laki bisa? Keren. Kak, iya bagus berarti ngebantuin orang tua ya. Nah, kalau misalnya kalian ngebantuin orang tua, kalian dapat pahala bagus ya. Lanjut ya. Nah, Malin itu anak yang rajin dan baik hati. Dia suka ngebantu ibunya untuk menangkap ikan lalu dijual. Nah, berarti kan kalian juga suka ngebantu orang tua ya. Bagus. Kalian jangan terlalu tegang ya, santai aja ya. Nah, terus di suatu hari Malin itu jatuh sakit. Fokus. Malin itu jatuh sakit. Sakitnya tuh lumayan parah sampai dia tuh sampai kayak meninggal. Terus ibunya berdoa, ya Tuhan tolong sembuhkan anakku Malin karena kasihan kan anaknya sakit udah kayak parah banget. Terus udah selama dari situ Malin sembuh. Terus ibunya di situ melihat sangat senang sekali Malin udah sembuh. Terus Malin berjanji sama dirinya sendiri untuk merubah kehidupan dirinya dan anak dan ibunya biar lebih baik lagi. Kan tadi susah ya, susah kan ya. Terus dia berjanji kalau misalnya udah sembuh dia pengen cari uang yang banyak jadi orang yang sukses, orang yang kaya raya. Nah, berapa tahun kemudian datanglah kapal di
kampung halaman dia. Di mana tadi kampung halamannya? Iya betul. Di Sumatera Barat. Tadi dekat rumahnya Halim Kundang. Datanglah sebuah kapal. Terus dia berpikir kalau datang kapal itu tuh sebuah apa ya? Sebuah ini kesempatan bagi dia buat bisa cari uang di negara orang. Nah dari situ dia tuh pengen izin ke orang tuanya, tuh ibu apa boleh aku cari uang di kampung orang, di negara orang. Nah tapi ibunya itu awal-awal nggak ngizinin karena emang kan siapa sih yang pengen jauh dari anaknya gitu ya. Tenang aja, santai aja ini, jangan terlalu tegang ya. Hei, ingat gak cerita aku? Udah sampai mana? Ya, Muraunya kan datang udah ada kesempatan buat dia berlayar gitu ya, buat cari uang di negara orang. Terus kan ibunya ngizinin nih, udah dengan berat hati ibunya mengizinkan, tapi sambil nangis dia bilang berkata fokus ya. Terus dia ngasih pesan ke Halim Kundang, katanya, nah jangan lupakan asal dulu ya, kamu aslinya dari sini, orang sini, jangan lupa untuk pulang dan jangan durhaka kepada orang tua. Nah di sini contoh durhaka kepada orang tua apa? Contohnya marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Siapa yang suka marah-marah? Itu jangan ya, jangan marah-marah ke orang tua ya. Jangan ya. Oh boleh mengantarin ini. Nah kan tadi, hei, no. Tepuk fokus lagi, ini kurang fokus. Masih ingat ya tepuk fokusnya ya? Tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, mengingat, fokus. Jadi itu tuh menyimak ya. Ini menyimak digantinya ya. Ini melihat, mendengar, sama menyimak. Oke? Berikan lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, mengingat, fokus. Udah ya, fokus ya. Oke. Nah tadi udah sampai mana aku? Sampai ngasih pesan jangan durhaka kepada orang tua ya. Nah ada di sini jangan durhaka kepada orang tua ya. Jangan suka marah-marah, jangan suka bantah, jangan suka nggak, kalau disuruh itu jangan nggak mau ikutin ya, jangan menolak ya. Kalau misalnya orang tua nyuruh ini nyuruh itu, kalian harus mau. Oke? Oke. Nah udah sampai situ. Aku sambil berdiri aja kali ya. Nah kalian udah pada bawa buku ya? Nah catat, gak apa yang ini aja ya, catat ya. Yang bawa buku catat. Jadi pesan-pesan dari aku yang tadi, jangan durhaka pada orang tua ya. Oh di sini tadi udah pada bawa buku ya, disuruh enggak? Oke. Habis bagus bawa buku. Tadi kan ini ya, ingat gak sampai mana aku cerita? Jangan ingat. Ya jadi ya benar. Apa? Kinara ya? Kirana. Oh nggak pernah kan ngebantah orang tua? Ya bagus. Jangan ya. Kalau misalkan orang tua butuh bantuan apapun, dibantuin, oke? Kalian ini aja bersama aja, jangan diem aja ya. Nggak apa-apa, oke? Jangan bawa tegang, santai aja, santai. Jadi yang pertama jangan membantah orang tua, jangan durhaka pada orang tua. Oh iya, pada orang tua iya.
Udah pada ini, udah pada nengoknya, udah beres. Fokus lagi, ini nggak fokus nih. Fokus ya. Biar enak kayak tadi. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, dia jangan kemana-mana, jangan gerak-gerak kemana-mana, gitu aja ya. Fokus ya. Oke? Nah, tadi udah sampai ibunya berpesan jangan durhaka pada orang tua ya. Nah, Malin berangkat dari situ berangkat ke negara orang, dengerin ya, negara orang atau ke ini ke kampung orang untuk mencari rezeki yang banyak karena pengen kan dari awal dia pengen merubah kehidupannya lebih baik lagi kan ya. Fokus ya, lebih baik lagi kan. Nah dari situ dia berlayar ke negeri orang terus cari uang di sana. Ingat ya. Terus gak lama dari situ dia pun menjadi kaya raya. Sudah menjadi kaya raya, dia bertemu perempuan yang berasal dari keluarga bangsawan. Ya, ingat-ingat dari keluarga bangsawan, kaya, cantik, terus keluarganya sayang. Nah, terus suatu hari kapalnya Malin Kundang yang tadi berlayar ke negara orang kan pulang ke kampung Malin Kundang. Di mana kampung Malin Kundang tadi? Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Pulang. Terus ibunya mendengar bahwa ada informasi ada kapal dari negara orang kembali ke kampungnya, yaitu Malin Kundang. Dengan senang hati ibunya benar-benar gembira banget. Malin pulang, anakku pulang. Nah, tapi tidak terpikirkan oleh ibunya. Malin karena tadi kan aku udah ceritain, Malin jadi kaya raya terus nikah sama ya perempuan yang cantik terus kaya raya terus dari keluarga bangsawan kan otomatis terpandang ya. Maju sayang, maju. Nah ini deh ya, fokus ya sayang ya. Nah kan hari ini ya udah ketemu sama cewek yang dari bangsawan, keluarga bangsawan, terus cantik kaya raya. Udah kelihatan. Nah terus dia tuh ibunya kan udah senang hati, anakku pulang. Terus ketemu dengan Malin Kundang si ibunya. Tapi tidak disangka-sangka karena tadi ketemu dengan cewek yang cantik dan dari keluarga bangsawan, si ibunya malah ditolak sama si Malin Kundang. Katanya, jangan panggil saya Malin, saya bukan anakmu. Kan itu di hati ya. Nah kalian kalau misalkan sudah menjadi kayak Malin, udah tadinya kan hidup susah nih, contohnya ya hidup susah, terus kamu udah berubah menjadi kaya raya, terus orang yang sukses, orang yang dengerin ya, orang sukses, terus punya pasangan yang dari keluarga bangsawan, kalian bakal gimana kalau misalkan ketemu ibu tetapi penampilannya menyedihkan, memakai baju compang-camping, terus bilang itu ibunya. Kalian kalau misalkan kayak gitu bakal bersikap kayak gimana? Kalau menjadi Malin Kundang udah jadi kaya terus ketemu dengan ibu yang penampilannya menyedihkan. Nanti yang bisa jawab nanti aku kasih hadiah. Yeay. Ya ini mah dari kamu. Kalau misalnya kamu nih tadinya kan contohnya ya hidupnya susah, terus sudah berusaha menjadi lebih baik lagi, terus kalian jadi orang yang kaya, terus punya pasangan yang dari keluarga bangsawan, kalian ketemu dengan ibu yang penampilannya menyedihkan. Di sini saya ngangkat yuk. Ayo duduk. Menyedihkan,
berpakaian compang-camping kayak, maaf ya, kayak orang gila gitu ya. Terus kalian akan bersikap kayak gimana kalau misalkan udah kaya terus sikapnya itu yang bilang tuh itu anakku. Kamu deh, Siapa ya? ya, aku bakal ngakuin ibu karena emang ibu kamu, atau pura-pura nggak kenal, akan sombong kayak gimana? Ya, bagus. Bagus, kamu bakal ngakuin ibu meskipun ibunya berpenampilan kayak gimana pun kan? Ini bagus nih buat kamu. Oke. Itu siapa lagi yang mau jawab? Nanti aku kasih hadiah. Ya, tadi kalau misalkan kamu ya bakal ngakuin ibu atau kayak pura-pura nggak kenal, kayak bakal jadi sombong meskipun ibunya berpenampilan identitas, compang-camping bajunya, membantu ibu untuk hidupnya biar lebih baik lagi ya. Ya, bagus. Nih, tadi siapa yang tadi jawab membantu kamu yang pakai topi ya? Ini. Oke. Udah ya, berarti ya. Berarti kalau misalkan kalian di posisi kayak gitu, gimana pun orang tua, berpenampilan apapun orang tua, karena itu orang tua kita, jangan sampai gak ngakuin itu bukan orang tua kita ya. Gak baik ya. Oke. Bawa santai aja nih, jangan tegang-tegang ya. Nah, tadi kan ibunya bilang ini anakku, tapi Mali malah menjawab jangan panggil aku Mali, aku bukan anakmu. Kan itu gak sopan ya, dan sombong sekali. Jadi itu gak baik ya adik-adik. Terus gak lama dari situ, dengan hati yang kecewa dan sangat sedih, ibunya menyumpahkan ya Tuhan, atau ya Allah, jika ia benar itu adalah anakku, tolong kutuk dia jadi batu. Nah, jadi kalau misal kalian nih durhaka sama orang tua, nanti kan disumpahin, kan nggak mau ya. Berarti jangan durhaka kepada orang tua ya. Oke, nanti tulis ini, berarti pesan kedua yang tadi jangan membantah, jangan durhaka, dan jangan bersikap sombong. Jangan bersikap sombong dan jangan durhaka. Tulis ya. Ingat ya. Jadi kalau misalkan orang tua kalian berpenampilan apapun, kayak gimana pun kalian udah misalkan statusnya udah tinggi nih, kalian tetap harus ngakuin itu orang tua ya. Oke? Asalnya. Dan jangan durhaka. Oke? Kenapa sayang, nyari apa? Pensil? Oh, penghapus. Kamu kan di bawahnya aja. Nah, pinjam aja. Udah ya? Nah, aku terusin ya. Oke? Nah, terus gak lama dari situ kapalnya Malin pulang untuk berlayar lagi ke kampung yang dia mencari uang. Nah, di tengah perjalanan, karena ibunya menyumpahkan, semoga kalau misalkan benar dia anakku, tolong kutuk jadi batu. Di tengah perjalanan ada badai besar, terus menghantam kapalnya Malin Kundang. Terus ada petir juga, terus membuat si Malin Kundang itu jadi batu. Nah, contohnya ini ya teman-teman, adik-adik nih. Aku contohin di sini dulu ya. Nah, ini batunya. Jadi batunya tuh kayak sujud. Nih. Terus ada contoh batu aslinya nih di tadi di mana? Asal dari Sumatera Barat. Ingat ya. Nah, ini contoh aslinya di Sumatera Barat. Di sini dulu ya. Batu aslinya ini ada di pesisir pantai, di pantai salah satu di Sumatera Barat ya. Jadi ini Malin Kundang dikutuk jadi batu kayak gini nih. Kalau ada di sini
berempat orang tua dikutuk jadi batu Abang nanti Bara kayak mah gini kan mau? masak. Jangan ya, jangan durhaka ya. Oke? Nah, jadi yang udah beres ya ini ceritanya, ini maling kundang. Jadi kayak begini ya. Nah, adik-adik tolong di sini tadi bisa menyimpulkan nggak menurut adik-adik di sini maling kundang itu baik atau jahat? Jahat. Contoh jahatnya apa? Tidak benar itu. Tapi sebelumnya ada baiknya juga. Tadi baiknya maling kundang membantu ibunya untuk apa? Mencari uang. Iya. Berarti duduk aja duduk. Nah, jadi maling kundang itu awalnya baik, tapi karena lingkungan juga, karena dia sudah terbawa arus bawa lingkungannya tuh sekelilingnya kaya, jadi malu untuk mengakui orang tuanya miskin. Nah, jadinya kan kebawahnya jadi durhaka ya kepada orang tua. Jadi kalian hati-hati kalau misalkan kalian punya, kenapa sayang? Kenapa? Nah, jadi kalau misalkan adik-adik di sini punya teman lingkungannya juga harus yang baik-baik, jangan kebawain yang jadi jahat ya. Oke? Jadi ingat, maling kundang itu asalnya dari mana? Terus maling kundang itu baik apa jahat? Awalnya baik, terus jadi jahat. Ya, jahatnya contohnya tadi apa, ke ibunya gimana? Apa gimana? Iya, tidak mengakui orang tua, jahat ya. Nah, udah berarti ya, maling kundang itu awalnya baik, jadi jahat, tidak mengakui orang tuanya. Terus dikutuk jadi apa? Batu. Makanya kayak gini ya, ingat-ingat. Jadi udah pada tahu ya, jadinya cerita maling kundang tuh kayak gitu. Awalnya kan cuma tahu judulnya aja maling kundang gitu ya, nggak tahu cerita aslinya. Jadi tahu ya, sekarang. Oke? Ingat ya, nanti kalau misalkan udah di SMP apa di SMA ceritanya maling kundang kayak gimana, kalian udah tahu. Oke? Nah, sekarang aku punya game. Seperti itu ya, punya game namanya tebak kata ajaib. Oke? Nanti yang ke depan bakal dapat hadiah. Yeay. Aku di sana aja kali ya. Kelihat nggak di sana kamera? Atau di sini aja? Lihat kok tapi itu. Nah, aku nanti tempelin ya. Ini Nanti tinggal isi. Jadi tebak kata ajaib itu nanti menyempurnakan kata. ayo. Udah bosan ya kamu ya? Menyempurnakan kata. Nanti kan ini hurufnya hilang ya. Hilang. Sayang, takut. Nanti kalian isi, yang bisa ngisi nanti dapat hadiah. Oke? Oke. Nah, yang pertama. Ayo, siapa yang mau ke depan? Nanti aku pilih, nanti masih banyak kok pilih ya. Itu yang nanti ya. Pakai kerudung abu sini. Ya. Iya, Mbak, ini lompongnya. Ini ditempel ya ini. Nih, apa ini? Kata apa? Bukan. Kata sifat ini. Ya, betul. Oh, kata sifat. Nah, sudah kita isi, kita eja ya. Oke? Dieja. B-A-B-I-A-K. Dibaca? Baik. B-A-B-I-A-K. Dibaca? Baik. Ya. Mau pegang dulu, nanti hadiahnya di akhir ya. Kamu mau duduk atau mau diam di sini? Duduk dulu, ya. Boleh. Terus ini. Oh iya, nanti sayang nanti. Apa ini? Ya betul, namanya siapa ini? Baris, tepuk tangan buat Baris. Lagi lanjutkan. Pegang dulu
juga ya anak-anak TK, jadi harus bisa ngeja, oke? Satu lagi nih. Abi. Jibril. Sini. Siapa ya? Sini. Oh iya nanti. Ini. Jangan gini. Apa ini? Oke, dia aja dulu biar yang TK-TK bisa ini biar bisa ngerti. Yang kompak. Betul. Nih, pegang dulu nanti hadiah pasti. Oke? Ini. Kayaknya dia mau ke sekolah. Nanti habisnya masih ada. Masih banyak. Ya, dia aja dulu. Kamu kelas berapa, kelas 5 ya? Kelas 4, kamu bisa aja kan ya? Dia aja HAAT dibaca? Ya. Yang kompak. Dia aja HAAT. Ya. Jahat ya betul. Oh ya nanti. Aduh, jangan dikasih tahu dulu dong. Wow, udah pada pinter-pinter ya. Iya. Di aja dulu ya. RAMAAH dibaca. Lagi. RAMAAH dibaca. Nih. Abi, ntar ya aku lihat dulu ini. Yang agak panjang ini, yang agak panjang. Ini. Yang udah dulu ya, yang udah ya. Itu tuh. Abi, Bu. Kamu. Nah, ya maaf ini. Ini apa ini? Kamu lapar ya, belum makan? Peduli. Makan. Di aja dulu. Balikan lagi. BFDULI. Ya betul. Nih. Ini. Sayang jatuh. Laginya jarang ya tadi yang ke depan siapa? Aku belum. Saya bukan kelas berapa? 6. Bentar ya. Iya. Oke, let's go. Kita eja ya, oke? SOMBONG dibaca apa? Oke, mana yang tutupnya, Teh? Ini. Untuk eja kata udah dulu. Nah, sekarang ada game satu lagi. Jadi nanti satu orang tolong sebutkan 3 kata-kata tadi kayak sifat. Satu orang 3.
tiga ini ya, tiga kata sifat. Yang satu sifat baik, yang satu sifat buruk dari maling kundang atau enggak dari kehidupan sehari-hari deh, sifat-sifat kehidupan sehari-hari. Oh, kamu sebutin ya. Sini sayang. Kenapa? Ini kenalan dulu deh tadi. Iya, Hasib. Kenapa balik lagi? Ayo dengerin ya, dengerin. Namanya siapa ini? Siapa? Ya nama apa? Masya Allah, panjang banget ya. Hai gitu. Hai Latif. Hai. Kurang semangat kayak. Sekali lagi. Hai Latif. Hai Latif. Nah, tadi sebutin ya, sebutin 3 kata sifat baik. Jujur. Menghormati, jujur, terus apa lagi? Satu lagi. Ramah. Ya, betul. Ini. Latif, tadi sebutin lagi apa 3 katanya? Jujur. Ya. Ini loh. Jujur, menghormati sama ramah. Oke. Buat Latif. Yeay, tepuk tangan. Itu kamu sini. MBG. Bukan MBG dong. Ini kenalan dulu ya kayak tadi Latif ya. Namanya siapa ini? Namanya Salwa. Hai Salwa. Balikan lagi harus kompak. Hai Salwa. Hai Salwa. Ini yang mau semangat ya. Balikan lagi ya, sekali lagi ya. Semangat lagi, semangat. Hai Salwa. Gitu. Sebutkan 3 kata sifat buruk. Kan bisa sama kita tidurin. Sombong, terus jahat, Maksudnya tidurin di sini. jahil. Sombong, jahat, jahil. Itu sifat baik apa buruk? Buruk. Sifat Salwa. Nah, udah beres. Nah, sekarang belum. Bentar ya. Nah, sekarang aku pengen cek lagi semangat gak? Adik-adik udah beres ini ya. Oke? Aku ada cek semangat. Nanti ikutin, oke? Oke? Namanya tepuk sombong tepuk semangat dang dingdung. Oke? Dang, dingdung. Contoh sini. Lihat dulu. Lihat dulu. Dengar dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Balikan lagi ya. Sini sayang, sini. Sini di sini. Nah, cantik di sini. Sekali lagi ya, kita cek semangatnya ya sebelum pulang, oke? Oke. Masih ingat tadi? Ya, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Udah semangat berarti ya. Jadi habis ini jangan selusuh. Udah pada semangat berarti ya. Oke. Beres berarti sekarang. Makasih adik-adik udah ikutan. Kasih rendah. Udah ikutan, makasih. Aku tadi ingat gak aku siapa? Regina. Oke, Regina. Nah, kalau misalnya adik-adik ketemu Yang lagi suruh itu apa? Kayak ke depan. Yang tadi diceritain. oh iya, yang tadi dapat hadiah ya, yang udah bisa ngejawab, maju ke depan dong. Itu Naila mau ngambilin plastik itu ya. Ini, yes. Nanti yang dapat itu kertas maju. Ayo, madul. Ayo. Kejar. Waduh,
Cuma dari depan ya, aku dari depan aslinya ya. Ada orang tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Detik. Kamu laki-laki ya, laki-laki ini, laki-laki yang ini biar hitam. Terus ini kamu ya, baju ini buat kamu. Buat kamu. Oke, kamu ya garis. Rek, foto dulu dong sama yang Udah beres ya. Aku ada satu lagi. Yang Adik, aku akan kasih ke yang paling aktif. Aku. Cerita dulu. langsung aku. Nah, oh iya, yang bisa ngerangkum tadi cerita Maling Kundang siapa? Jelasin ulang. Jelasin ulang. Jelasin. Jadi tadi tuh Maling Kundang itu tadinya baik terus dibiarkan. Yuk, ini namanya siapa, kenalan dulu ya? Namanya Agnia Salsabila. Halo Agnia gitu. Agnia mau cerita lagi nih tentang Maling Kundang. Dengerin ya, dengerin. Enggak. Maling Kundang itu awalnya baik. Ya, awalnya baik. Terus jadi jahat gara-gara karena udah jadi kaya terus dia jadi sombong. Kan dia jahat ya. Jahatnya tadi ke orang tuanya gimana? Ngelakuin orang tua, betul gak? Betul ya, Leng? Betul tadi, jadi jahatnya itu Maling Kundang gak ngambilin orang tua. Oke? Ini buat Agnia. Oke, pulang nih. Yeay, udah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.